yang pertama, pengertian pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, di sini pendidikan Islam menurut Berkowi Swedeti memiliki 3 pengertian. Yang pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan dan penyelenggaraan dengan semangat dan semangat cita-cita untuk memperoleh nilai Islam. Kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Yang ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas ditetapkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Istilah pendidikan Islam tersebut dapat dijangkau sebagai 3 pendidikan. Yang pertama, pendidikan menurut Islam. Yang kedua, pendidikan dalam Islam. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pengertian pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional ini menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup suatu bangsa dan bertujuan mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Nah, sementara itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila. Dalam Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1949 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 1 pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitya Mandasari, nomor NPM 21111000251. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Oktawandari. B. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dengan penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Dan jika kita menengok tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 1998 yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani ajaran Islam. C. Kedudukan, fungsi, dan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara eksplisit, fungsi pendidikan agama telah dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.